Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran penglihatan binokuler yang ketujuh tentang anisokonia. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan mereview pokok bahasan sebelumnya tentang anisometropia. Sebagaimana telah pernah saya sampaikan, bahwa anisometropia merupakan suatu keadaan di mana masing-masing mata memiliki daya bias yang berbeda. Mungkin mata kanan miopia 1,5 dioptri dan mata kiri miopia 2 dioptri. Atau mungkin mata kanan hipermetropia 1 dioptri dan mata kiri hipermetropia 2 dioptri. Yang intinya status refraksinya sama, namun daya biasnya berbeda. Tetapi ada juga di mana status refraksinya benar-benar berbeda. Misalnya mata kanan miopia 1 dioptri dan mata kirinya hipermetropia 1 dioptri. Jika memang terjadi demikian, maka keadaan itu disebut sebagai antimetropia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan membahas lebih dahulu tentang isometropia sebagai diagnosa banding. Isometropia adalah suatu kondisi di mana status refraksi mata kanan dan kiri sama. Begitu pula daya biasnya. Misalnya mata kanan dan kiri miopia 1 dioptri. Atau mata kanan dan kiri miopia 3 dioptri. Atau mungkin mata kanan dan kiri sama-sama hipermetropia 1,5 dioptri. Atau bisa juga mata kanan dan kiri sama-sama hipermetropia 2,5 dioptri. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan gambar di samping kanan ini. Ketika seorang isometropia dengan status refraksi miopia 1 dioptri melihat ke arah objek, maka cahaya yang berasal dari objek akan memasuki bola mata dan akan dilayarkan di retina sebagai sebuah bayangan objek. Bayangan objek di retina kanan dan kiri bentuknya sama, besarnya juga sama. Itulah yang disebut isokonia. Kemudian, dua bayangan objek tersebut akan diubah oleh sel-sel reseptor retina menjadi impuls saraf dan dikirimkan ke otak secara bersamaan melalui jalur penglihatan atau visual pathway. Impuls saraf yang berasal dari retina kanan akan jatuh pada visual cortex sebelah kiri sebagai sebuah sensasi penglihatan. Sedangkan bayangan objek yang berasal dari retina kiri akan jatuh pada visual cortex sebelah kanan, juga sebagai sebuah sensasi penglihatan. Jadi, ada dua sensasi penglihatan, satu di visual cortex sebelah kanan dan satu visual cortex sebelah kiri. Kemudian, sensori fusi akan menggabungkan dua sensasi penglihatan tersebut menjadi sebuah sensasi penglihatan binokuler yang tunggal. Itulah terjadinya penglihatan binokuler tunggal pada penderita isometropia. Sekarang, marilah kita kenali tentang apa itu anisokonia. Jika ditinjau dari aspek etimologi, kata anisokonia berasal dari bahasa Yunani yang diketengahkan pertama kali oleh Walter Lancaster pada tahun 1932 dan diartikan sebagai gambar yang tidak sama. Tetapi jika ditinjau dari
aspek terminologi istilah, anisometropia diartikan sebagai perbedaan bayangan objek di retina mata kanan dan kiri sebagai akibat anisometropia. Memberikan kacamata sebagai alat bantu penglihatan bagi penderita anisometropia pada umumnya akan menimbulkan masalah. Masalahnya adalah bayangan objek yang terbentuk di retina kanan dan kiri besarnya berbeda, atau disebut anisokonia tadi. Coba sekarang kita perhatikan gambar di samping ini. Seorang dengan mata anisometropia, di mana OD emetropia dan OS miopia. Ketika dia memakai kacamata, maka bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan lebih besar dibandingkan dengan bayangan objek yang terbentuk di retina mata kiri. Akibatnya, ketika sel-sel reseptor retina mengubah bayangan objek yang ada di masing-masing retina menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jalur penglihatan, sensasi penglihatan yang muncul di visual korteks kanan dan kiri besarnya berbeda. Dan ketika otak melakukan proses fusi, sensasi penglihatan tidak dapat berimbit secara sempurna sebagai yang terlihat pada animasi berikut ini. Nah, marilah kita sekarang lihat contoh berikutnya. Saudara-saudara sekalian, coba sekarang perhatikan gambar di samping ini. Seseorang dengan mata anisometropia, di mana OD miop 2 dioptri dan OS miop 1 dioptri. Ketika dia memakai kacamata, maka bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan lebih kecil dibandingkan dengan bayangan objek yang terbentuk di retina sebelah kiri. Ketika sel-sel reseptor retina mengubah bayangan objek yang ada di masing-masing retina menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jalur penglihatan, sensasi penglihatan yang muncul di visual korteks kanan dan kiri besarnya berbeda. Dan ketika otak melakukan proses fusi, sensasi penglihatan tidak dapat berimbit secara sempurna. Itulah yang disebut sebagai monolokal diplopia. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah contoh terakhir. Coba sekarang perhatikan gambar di samping ini. Seseorang dengan mata anisometropia, di mana OD hipermetropia 2 dioptri dan OS miopia 1 dioptri. Ketika dia memakai kacamata, maka bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan lebih besar dibandingkan bayangan objek yang terbentuk di mata kiri. Akibatnya, ketika sel-sel reseptor retina mengubah bayangan objek yang ada di masing-masing retina menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jalur penglihatan, sensasi penglihatan yang muncul di visual korteks kanan kiri sebenarnya berbeda. Dan ketika otak melakukan proses fusi, sensasi penglihatan tidak dapat berimbit secara sempurna. Ya, itu contoh terakhir ini ya. Mari kita lihat slide berikut ini. Ini adalah contoh terakhir. Coba sekarang perhatikan gambar di samping ini. Seseorang dengan mata anisometropia, di mana OD hipermetropia 2 dioptri dan OS miopia 1 dioptri. Ketika dia memakai kacamata, maka bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan lebih besar dibandingkan bayangan objek yang terbentuk di mata kiri. Akibatnya, ketika sel-sel reseptor retina mengubah bayangan objek yang ada di masing-masing retina menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jalur penglihatan, sensasi penglihatan yang muncul di visual korteks kanan kiri sebenarnya berbeda. Dan ketika otak melakukan proses fusi, sensasi penglihatan
tidak dapat berimpit secara sempurna. Ya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki contoh berikutnya tentang pembentukan bayangan objek di retina mata kanan dan kiri pada mata anisometropia relatif, di mana salah satu matanya emetrop, sedangkan mata lainnya astigmat. Penggunaan kacamata bagi penderita anisometropia relatif pada umumnya akan menimbulkan anisikonia dalam bentuk pola distorsi, seperti yang nampak pada gambar di bawah ini. Coba sekarang kita perhatikan gambar di samping kanan atas ini. Ya, seseorang dengan mata anisometropia relatif menggunakan kacamata, di mana mata kanan emetropia memakai lensa plano dan mata kiri astigmat memakai lensa silinder minus aksis 90 derajat. Ketika dia melihat objek sebagaimana yang terlihat pada gambar kiri, bayangan objek yang terbentuk di mata kanan berbeda dengan bayangan objek di mata kiri. Begitu pula sensasi penglihatan yang terjadi di korteks visual kanan dan kiri. Ketika otak melaksanakan proses fusi, sensasi penglihatan yang muncul akan membentuk pola distorsia. Artinya salah satu sisinya lebih tinggi dan sisi lainnya lebih pendek. Itulah distorsi yang terjadi pada anisometropia relatif, yang satunya menggunakan lensa silinder minus 1 aksis 90. Sebelum ditutup, kita kenali lagi anisikonia. Ini menurut Samar, ya. Setiap perbedaan setengah dioptri antara dua lensa koreksi yang ada di depan mata kanan dan kiri akan menyebabkan perbedaan besar bayangan objek di retina sebesar 0,5%. Itu menurut Pak Samar, ya, 0,5%. Kemudian masih menurut Samar, ya, batas toleransinya ini. Sedangkan batas toleransi yang masih dapat diterima oleh otak saat terjadi proses fusi atau proses unifikasi adalah bila selisih lensa koreksi yang ada di mata kanan dan kiri berbeda 2,5 dioptri atau sekitar 5%. Tapi bagaimana kalau ternyata perbedaannya lebih dari 2,5 dioptri? Jadi kalau Anda nanti memiliki pasien di mana ukurannya berbeda lebih dari 2,5 dioptri, misalnya yang kanan ini -1, yang kiri -3,5, maka sebaiknya Anda menganjurkan penderita itu memakai lensa kontak, ya. Dengan lensa kontak ini perbedaan bayangan mata kanan dan kiri tidak signifikan. Itu tujuannya agar dapat mempertahankan penglihatan binokularnya. Anjurkan tadi memakai lensa kontak. Oke, demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Siato, ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa, ya.